tapi dikerjakan secara sistematis dan bisa diukur. Ini orangnya ini jalan enggak? Itu bisa diukur dari namanya objective key result namanya. Jadi saya baru belajar kemarin. Jadi intinya kita tadi ya terukur ya dan bisa dilihat budgetnya apa. Jadi tidak jalan dulu lantas wah membengkak enggak. Tapi kalau dengan struktur yang pendek-pendek tadi itu bisa terukur dan kita punya karyawan kita buat kue-kue Pak. Kita buat kue-kue target yang tidak semuanya bisa berlomba-lomba untuk menciptakan progresnya. Nah itu intinya seperti itu. Coba dia nyetor CV Mas Mahmud ini cuma bilang 5 perusahaan. Ini 15 perusahaan. Itu saya sukanya tuh, Jogja Solo ini pengusahanya kalau sukses diem-diem. Makanya kesempatan nanti buat Bapak Ibu sekalian gali pertanyaan-pertanyaan apapun nih, mumpung ada dua orang pembicara yang saya tanya, Mas kok jarang banget Mas ngeliat di TV, di acara-acara podcast ngasih insight. Dua orang Mas ini humble-nya luar biasa. Jadi ini kesempatan yang sangat baik Bapak Ibu untuk menggali. Karena mungkin kita nggak ngelihat lagi nih dua Mas ini nanti di podcastnya siapa gitu ya, itu nggak kelihatan. Tapi omsetnya bisa jadi udah miliaran tuh, lebih gede daripada yang nongol terus di podcast kan gitu. Ya saya mau tanya lagi nih, mungkin ke Mas Mahmud dulu deh. Mas, sekarang ini kan kita tahu ya bahwa untuk berbisnis di makanan minuman nih, kuliner nih porsinya dari UMKM kan salah satu yang besar juga. Dan sekarang ini kan kalau bisa dibilang kita baru pulih sebentar dari pandemi, ya, ada inflasi. Bagaimana sih pertanyaannya soal riset segmentasi produk, bagaimana yang bisa bikin bertahan dengan kondisi ekonomi yang memang naik turun. Kemudian bagaimana Mas tahu harga ini cocok untuk segmen masyarakat ini atau tadi bisnisnya menyetor kepada pabrik sebagai satu rantai pasok ke pabrik yang lebih besar. Bagaimana nih Mas? Melakukan surveinya dulu, riset dulu, atau tanya pengalaman dengan pengusaha yang lebih senior misalnya? Silakan Mas Mahmud dulu. Saya jelaskan soal harga sensitif. Siap. Ya. Untuk produk, pertama kita harus punya added value dulu ya. Harus kita punya produk yang berbeda, unik dengan kompetitor. Nah sekarang ini pandemi kemarin 2 tahun ya, ini kita teredukasi benar-benar masalah kesehatan ya kan? Teredukasi masyarakat itu masalah kesehatan. Ini peluang Bapak Ibu, peluang kita untuk memasukkan nilai-nilai kesehatan di dalam produk kita. Nah itu yang pertama saran saya gitu. Nah kebetulan alga yang kita produksi itu kan tadi yang bisa meningkatkan nilai gizi. Jadi kita bisa produksi keripik beling bergizi, yaitu bisa bikin susu bergizi yang lebih tinggi lagi gizinya, lebih bisa bikin permen bergizi dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau kita memulai suatu usaha berinovasi, lantas kita jangan buru-buru buat pabriknya, jangan buru-buru buat produksinya. Bisa dengan cara maklon atau bahasa Inggrisnya toll manufacturing. Jadi kita bisa sewa pabrik itu, kerjasama namanya maklon ya. Jadi tidak hanya di baju. Sekarang ini kesehatan seperti minuman serbuk kesehatan, kosmetik, kemudian herbal itu ada pabrik yang melayani jasa maklon ya. Di situ kita bisa bikin komposisi seperti yang kita inginkan dengan brand yang kita punya. Lantas pabrik itu kita jasakan gitu kan ya. Kita jasakan lantas nanti yang jual ya kita, yang punya hak class eksklusif adalah kita. Nah itu lebih irit energi Bapak Ibu. Karena apa? Kita nggak menanggung overhead industrinya ini, ya kan? Lantas berarti apa? Uang modal yang kita punya semuanya jadi produk. Misalkan kita untung produk itu 200%, setahun baru habis, ini nggak masalah, ya kan? Bayangkan investasi mana yang dalam setahun bisa untung 200%, ya kan? Itu ada di produk kesehatan dan produk kosmetik. Nah, kebetulan saya juga punya industri makronya, Pak. Bukan promosi ya. Nah, jadi pertama untuk bisa bikin produk ya riset dulu ya. Kita pakainya Google ya. Nanti memang wajib kita harus melek digital Bapak Ibu. Digital marketing wajib Bapak Ibu. Jadi kita mau bikin apa itu sudah bisa ada di riset di Google-nya. Itu ada semuanya. Ataupun di Meta itu semuanya ada. Lah, mau bisa? Ya enggak, yang bisa karyawan saya ini yang bisa. Jadi yang bisa meriset ya karyawan saya itu untuk
kita bisa punya produk yang unik tadi. Nah intinya kalau dari harga, kalau saya gini, harga itu sekarang mungkin sedikit jadi isu karena apa? Kita ada target market yang bisa terpilih, Mas. Jadi di Facebook itu bisa lihat dari herba harga 50.000 ya laris, 500.000 ya laris gitu. Jadi apa? Karena target marketnya memang berbeda lah. Sebagai kita seorang UMKM, ya kita jangan capek-capek untuk jangan gengsi ataupun izin ya, untuk kita bisa menawarkan produk kita. Intinya terjadi penjualan itu karena ada penawaran ya Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir closingnya, tapi penawarannya Bapak. Karena hukum Pareto jelas. Kita menawarkan 10, yang deal, yang tertarik 2. Nah 2 orang ini beli atau enggak kan tergantung kantongnya kan. Nah jadi kita supaya dapat banyak market ya sesuai yang tadi tertarget harus rajin-rajin melakukan penawaran yang baik. Nah di digital marketing ini luar biasa. Kita bisa menawarkan di Google, di Facebook ini murah sekali loh, awarenessnya saya hitung kadang cuma 100 rupiah ya, daripada kita nyetak brosur kita sebar di pamit lalu lintas, jadi lebih murah kita iklan di digital marketing loh. Apalagi ya contohnya saya punya ini grup Biotekno ini yang di bidang marketingnya Mas, kita punya grup penjualan pasukan Biotekno lebih dari 30.000 orang, bisa di-download aplikasinya namanya Biotekno di Play Store. Nah, ini promosi lagi. Di situ ada 30 orang kita latih memang untuk digital marketing Bapak Ibu. Nah, itu lebih murah lagi karena apa? Mereka update status ya. Mereka post-post di IG story-nya. Itu nggak bayar ya, karena kita bentuk pasukan namanya reseller gitu istilahnya. Nah, itu Mas. Itu lebih masuk. Nah, untuk strateginya dari awal sampai akhir tadi. Jadi gunakan alat-alat digital yang tersedia ini karena sebenarnya sebagian juga